prisma. Oke anak-anak, sekarang kita akan membahas prisma. Jadi Pak harap kalian menonton video ini sehingga kalian mengerti apa yang dimaksud dengan prisma, bagaimana cara menghitung luas permukaan dan volume prisma, seperti itu anak-anak. Baik, simak baik videonya. Check this out. Oke. Pengertian prisma. Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai dua sisi sejajar yang bentuknya sama dalam kurung kongruen serta sisi tegaknya berbentuk segi empat. Pak Guru ulangi. Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai dua sisi sejajar yang sama bentuknya, ya, dalam kurung kongruen, ya, serta sisi tegaknya berbentuk segi empat, seperti itu anak-anak. Jadi itu definisi prisma. Ini adalah contoh gambar prisma anak-anak ya. Ini prisma segi 5 contohnya anak-anak ya. Ini prisma segitiga anak-anak. Yang mana yang dimaksud dengan dua sisi sejajar? Nah, ini yang dimaksud alas dan tutupnya. Ini dua sisi sejajar yang dimaksud anak-anak ya. Jadi sisi alas dan sisi tutupnya seperti itu. Ini sisi tegaknya berbentuk segi empat. Kalian lihat ya, segi empat, juga segi empat anak ya. Begitu pula kanan kiri dan belakangnya. Tinggi prisma ini yang kadang-kadang siswa bingung. Tinggi prisma itu adalah rusuk ya, rusuk nih garis nih ya. Rusuk yang menghubungkan sisi sejajar atau rusuk yang menghubungkan alas dan tutupnya. Itulah yang dimaksud dengan tinggi prisma. Nah ya. Kalau di prisma segitiga ini bentuknya seperti ini ya. Kalau kita bayangkan ini, oh kayak apa ini? Ya kayak tenda kemah nah ya. Kalau kalian pakai kemah tuh, ya itu adalah salah satu contoh prisma dalam kehidupan sehari-hari. Ini kayak coklat, ada yang memandang ini coklat gitu ya. Ya, coklat yang dijual di swalayan ya. Ini adalah contoh prisma segitiga yang mana dua sisi sejajar. Ini dia ya, alat nih, alas tutupnya ini yang sama anak ya. Lalu yang mana tingginya? Ini tinggi, rusuk yang menghubungkan ini tingginya, ini tingginya, ini tingginya. Seperti itu anak-anak ya. Oke, itu tadi. Unsur-unsur prisma. Prisma mempunyai sisi anak-anak ya. Jadi secara umum untuk menentukan sisi prisma itu adalah S sama dengan N tambah 2. Jadi ini untuk menghitung banyak sisi pada prisma. Pak, kenapa kok ada rumus menghitung ini? Karena prisma itu penamaannya tergantung alas dan tutupnya. Jika dia prisma segitiga, maka namanya prisma segitiga. Begitu pula otomatis karena prisma segitiga banyak sisinya berbeda, seperti itu dengan prisma segi 5. Dengan prisma segi 6 juga dia berbeda, makanya itu dibuatlah rumus menghitung banyak sisi prisma seperti itu. Berbeda dengan kubus dan balok sebelumnya, dia kan udah mutlak. Kubus banyak sisinya ada 12 seperti itu misalnya kan. Itu ya. Ada banyak sisinya ada 20 gitu misalnya ya anak-anak ya. Itu kan udah pasti ya anak ya. Seperti itu. Ini sisinya ada. Jadi ini N ini apa? N ini adalah banyak rusuk sisi alas seperti itu anak-anak ya. Jadi contoh nih, kita gambar di bawah ini. Nah, ini prisma segitiga ya. Pak Guru bedah dia ini. Sehingga dia menjadi jaring-jaring prisma segitiga seperti itu. Ya, gambar di sebelah adalah prisma segitiga. Otomatis karena hitung rusuk alasnya ada berapa? 1, 2, 3 karena segitiga N-nya 3 gitu. Maka di sini kita dapat menghitung ya banyak sisi pada prisma segitiga. Banyak sisi sama dengan berapa? S sama dengan N tambah 2. Dapat di mana ini? Di rumusnya ya. 3 tambah 2 sama dengan berapa? 5. Jadi banyak sisi pada prisma segitiga adalah berapa? Ya 5. Ini kalau dihitung sisi alas 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia ada 5 sisinya ya. Oke. Yang kedua, ada rusuk. Ya, prisma juga mempunyai rusuk anak-anak. Ya, jadi banyak rusuk untuk menghitung. Untuk menghitung banyak rusuk prisma itu rumusnya adalah R sama dengan 3N. Di mana N itu sama anak-anak ya. Banyak rusuk sisi alas seperti itu. Ya, ini gambar ini. Ya, jadi gambar ini adalah gambar prisma segitiga. Mari kita lihat ya. Jadi ini ya prisma segitiga, maka kita itu pakai rumus ini, benar nggak?
banyak rusuh sama dengan R sama dengan 3N. N-nya berapa? 3. Kenapa kok diganti dengan 3? Karena prisma segitiga. Sisi alasnya 3. 1, 2, 3. Kalau N-nya ya, 3 kali 3, 9. Apakah benar jumlahnya 9? Kita hitung. Sisi alasnya berapa? 1, 2, 3. Tutupnya 4, 5, 6. Yang berdiri 7, 8, 9. Ternyata benar anak-anak ya. Banyak rusuk dalam prisma segitiga adalah 9. Jika dia prisma segi 6, tinggal di sini 3 kali 6 seperti itu. Kalau prisma segi 5, 3 kali 5 seperti itu, dan seterusnya anak-anak ya. Tinggal mengganti N-nya saja. Seperti itu anak-anak. Pak Guru kira jelas? Oke, dia mempunyai titik sudut juga anak-anak ya. Rumus untuk menghitung titik sudut pada prisma adalah titik sudut sama dengan 2 kali N. Nah ya, N itu sama, banyak rusuk sisi alas. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Sama ya, prisma segitiga. Contohnya, kita akan menghitung titik sudutnya. Yuk, tinggal pasang rumusnya. Bener nggak mau? Sudutnya berapa? Titik sudut sama dengan 2N. N-nya kita ganti 3. Kenapa diganti 3? Karena dia prisma segitiga. Nah ya, 2 kali 3, 6. Apakah benar? Nah, kita hitung di gambar ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ternyata benar ada 6 anak-anak ya. Jadi di sudut prisma segitiga ada 6 seperti itu. Oke. Kita akan lanjut. Diagonal sisi anak-anak ya. Jadi untuk menghitung diagonal sisi pada prisma itu adalah diagonal sisi sama dengan N dikali kurung buka N kurang 1 kurung tutup. Di rumusnya anak-anak ya. Dimana N itu adalah banyak rusuk sisi alas sama ya. Oke, ini contohnya nih. Pak Guru masih pakai prisma segitiga ya. Jadi kita coba hitung ya. Kalau prisma segitiga berapa diagonal sisinya? Kita lihat. Diagonal sisi sama dengan N dikali N min 1 nah ya. N-nya diganti dengan 3. Kenapa 3? Karena prisma segitiga nah ya. 3 dikali 3 dikurangi 1. 3 kurang 1 berapa? 2. 3 kali 2, 6. Maka dia punya diagonal sisi 6. Kita hitung coba ya. AF adanya 1 yang menghilang ya. DC. Ini AE lagi. AE. DB atau BD ya. BF sama EC atau CE. Jadi hanya itu aja. Pak, yang alas sama tutupnya ada nggak diagonal sisinya? Nggak ada, nggak bisa di sini karena bentuknya segitiga, nggak bisa. Maka dia mempunyai 6 diagonal sisi seperti itu anak-anak. Oke, diagonal ruang. Oke, diagonal ruang. Ini rumus untuk menentukan banyak diagonal ruang. Ya, suatu prisma. N kurung buka N min 3 seperti itu. Ini rumusnya anak-anak. Ya. Coba kita lihat contohnya. Yang Pak Guru masih pakai prisma segitiga anak ya. Banyak diagonal ruang pada prisma segitiga. Kita hitung. Diagonal ruang sama dengan N kurung buka N min 3. 3 kurangi 3 kurang 3. 3 dikali 0. Dengan berapa? 0. Jadi prisma segitiga tidak mempunyai diagonal ruang alias 0. Tidak ada nah ya. Kalau prisma yang lain Pak yakin ada ya. Seperti itu nah, ya. Oke, kita akan lanjutkan. Jaring-jaring prisma. Oke, nah ini anak jaring-jaring prisma anak. Ya, kalau prisma itu kalian kalau punya prisma ya, kalau kita bedah ya dia ya. Nah, kalau kita bedah ini prisma segitiga nih. Kalau dibedah ini ya, dibedah dibuka semua, maka bentuknya kan seperti ini. Bisa seperti ini, yang gambar yang ini, bisa seperti yang ini, bisa seperti yang ini, bisa seperti yang ini. Atau masih ada yang lain juga, nah ya. Jadi sangat banyak, nah ya. Jadi ini hanya salah satu yang dalam bentuk gambarnya. Jadi ini adalah contoh gambar jaring-jaring prisma segitiga seperti itu, ya. Oke. Sekarang kita akan bahas luas permukaan prisma, nah ya. Oke, jadi luas permukaan prisma. Oke.
luas permukaan prisma rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Ya, dikerjakan dulu yang dalam kurung ya. Mau ulangi, luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Seperti itu anak-anak. Ya. Ini alas ya, alasnya. Ya. Yang biasanya bingung itu adalah di mana menentukan tinggi alas dengan tinggi prisma. Jadi di sini Pak Guru tekankan, kalau alas ya tingginya di tempat yang alas seperti itu di sini. Ini namanya tinggi alas. Kalau tinggi prisma ini tinggi prisma namanya. Ya, BE, CF sama AD. Ini namanya tinggi prisma. Ingat tinggi prisma itu adalah rusuk yang menghubungkan alas dan tutupnya. Ingat itu adalah tinggi prisma. Nah ya. Oke, ini keterangannya anak-anak ya. 2 kali luas alas ini tergantung alasnya berbentuk apa. Di sini karena Pak Guru pakai contoh gambar prisma segitiga, maka ini adalah rumus luas segitiga. Pak Guru pakai anak ya, maka luas alas sama dengan setengah kali alas kali tinggi, seperti itu. Di sini luas alasnya. Kalau dia besok alasnya trapesium, maka pasang rumus trapesium, seperti itu anak ya. Itu pula yang lain, seperti itu. Keliling alas itu berarti ini dikelilingi ya. A, B, B, C, C, A, seperti itu. Tinggi prismanya BE. Ini rumusnya. Luas alas ya, keliling alasnya ini tinggi prismanya. Oke, ini akan mudah jika kita langsung ke contoh soal. Kita coba contoh soal anak-anak ya. Oke, coba. Contoh soal. Oke. Tentukan luas permukaan prisma pada gambar di samping. Seperti itu. Nah, ini prisma segitiga, di segitiga siku-siku. Ada gambar siku-sikunya anak-anak ya. Sudah. Oke. Kita buat diketahuinya dulu. Diketahui AC sama dengan 24. Di sini ketahui ya. BC-nya 10. AD-nya 40. Ini AD ini tinggi prisma, ingat ya. Segitiga ABC siku-siku di C. Oke. Kitanya luas permukaan. Oke. Untuk mencari luas permukaan, kita wajib dulu mencari panjang AB supaya kita bisa mencari keliling alasnya seperti itu. Nah, kita cari panjang AB karena di sini siku-siku, maka kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. AB sama dengan akar AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Kenapa kok ditambah Pak Ferry? Karena ini sisi miring, depan siku-siku pasti miring seperti itu ya. AB sama dengan akar 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. AB sama dengan akar 24 kuadratnya 576, 10 kuadratnya 100 seperti itu. Maka di sini AB sama dengan akar 676. Ketemulah di sini AB-nya sama dengan berapa? 26. Seperti itu anak-anak. Sudah ketemu AB, maka kita sekarang cari dulu luas alasnya. Oke. Luas alas apa rumusnya? Karena bentuknya segitiga anak-anak ya, maka di sini rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi, seperti itu. Setengah kali alasnya berapa? 10 ya, ini yang siku-siku nih. Kali 24. Nah ya. Maka di sini ketemulah 120 cm persegi. Oke, setelah ketemu luas alas, kita cari keliling alasnya. Keliling alasnya kita hitung semua. Alasnya kayak ini kan AB, BC, C, CA. AB tambah BC tambah CA atau AC. AB-nya berapa? 26. BC-nya 10. AC-nya 24. Ini kita hitung semua menjadi 60 cm. Sekarang baru kita pasang rumus luas permukaan. Luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas tambah keliling alas dikali tinggi prisma. Seperti itu. Kita hitung 2 kali luas alasnya berapa? 120. Tambah keliling alasnya berapa? 60 kali T ini tinggi prisma, bukan tinggi segitiga ya. T-nya 40. Nah, ini kita kalikan 20 kali 120. Maaf, 2 kali 120. 240, 60 kali 40, 2400. Ini kita jumlahkan menjadi 2640. Nah ya. Jadi luas permukaan prisma segitiga di samping adalah 2640 cm persegi. Seperti itu. Jika masih kurang jelas anak-anak ya, bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti ya anak-anak ya. Oke, kita akan lanjutkan ke volume prisma anak-anak.
volume prisma ini. Ini Pak Guru masih pakai ya. Jadi prisma segitiga. Volume prisma rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Selalu ya. Rumus volume bangun ruang sisi datar itu selalu rumusnya apa? Luas alas kali tinggi. Ya. Keterangan luas alasnya karena ini segitiga maka setengah kali alas kali tinggi. Tinggi yang dimaksud di sini adalah tinggi prisma, tinggi BE ya. DE atau AD atau CF. Nah, oke, untuk lebih jelas kita akan ke contoh soal. Nah, ini dia. Prisma. Oke, ini contohnya nih. Tentukan volume prisma pada gambar di samping. Ini dia. Mana ya? Oke, Pak Guru masih pakai soal yang tadi ya. Kita lihat. Oke. Kita akan jawab. Diketahui AC sama dengan 24, BC sama dengan 10, AD sama dengan 40 cm. Ya, ditanya volume. Oke. Kita akan jawab anak-anak ya. Kita cari luas alasnya dulu. Luas alas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Sama dengan berapa? Setengah kali 10 kali 24. Sama dengan 120. Seperti itu anak-anak ya. Pak Guru, kenapa kok kita nggak cari AB? Karena AB ini sisi miring. Jadi dia kalau dipakai mencari luas alas nggak berguna istilahnya. Makanya kita di sini karena alasnya kita udah punya alasnya ini tingginya karena dia udah siku-siku di sini. Jadi AB-nya nggak usah dicari. Oke. Volume. Rumus volumenya anak-anak ya. Luas alas kali tinggi prisma. Luas alasnya berapa? 120 dikali 40. Ketemulah volumenya berapa? 4.800. Seperti itu anak-anak. Jadi volume prisma pada gambar samping adalah 4.800 cm B. Seperti itu anak-anak ya. Oke. Itu dia anak-anak. Jadi prismanya. Oke anak-anak, itu tadi anak-anak ya, berkaitan dengan definisi prisma, unsur-unsur prisma, luas permukaan dan volume prisma. Pak harap kalian menonton video ini sehingga kalian mengerti apa yang Pak Guru jelaskan tadi. Jika ada yang masih tidak paham mengenai prisma, silahkan tanyakan langsung di kolom komentar. Terima kasih.